Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Sofan Zain, mahasiswa PPG di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan NIM 2461011433732. Saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja materi teks prosedur untuk kelas 7. Berikut identitas saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dipimpin ketuanya, Mas Gani. Siap, doa mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Ya, oke, baik. Hari ini kira-kira yang tidak berangkat siapa anak-anakku? Alif. Oh, Alif. Kenapa Alif? Sakit. Ada suratnya atau tidak? Ada. Oke, baik. Jadi kalau kalian tidak berangkat sekolah, seyogianya kalian harus membuat surat terlebih dahulu ya, agar Bapak Ibu yang mengajar di kelas kalian itu mengetahui ketidakhadiran kalian. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru ingin tes suaranya dulu nih. Apakah kalian masih semangat? Oke, ya. Kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan optimal. Siap? Ya, clue-nya adalah tepuk semangat. Semangat. Begitu ya? Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, mari kita lakukan bersama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Pak Guru pada kesempatan hari ini akan memberikan kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini merupakan suatu perjanjian, ya, antara Pak Guru selaku mendidik kalian, menjadi guru kalian, dan kalian sebagai siswanya, ya, dengan tujuan dan harapan agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya? Ya. Tapi kira-kira kesepakatan ini dibentuk dari kalian sendiri, ya, agar bisa dipahami bersama-sama. Kira-kira kesepakatan yang pertama kali apa ya? Yang setidaknya membuat kelas kita itu nyaman, aman, dan lancar pada saat kegiatan pembelajaran. Ayo, kira-kira, ya, bagaimana Saras? Tidak boleh berisik, Pak. Oke, tidak boleh berisik. Bagus sekali, ya. Jadi Pak Guru akan tulis di sini. Jika nanti kalian melanggar, berarti kalian tidak mematuhi kesepakatan kelas kita. Begitu ya? Oke. Yang pertama tadi apa Saras? Tidak boleh? Ya, tidak boleh berisik. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa lagi nih? Ya, silakan Mas Desta. Tidak boleh makan saat jam pelajaran sedang dimulai. Ya, tidak boleh makan
pada saat jam pelajaran tidak boleh makan. Setuju tidak ini? Setuju. Oke, baik. Tidak boleh makan saat pelajaran. Kemudian yang ketiga, ya, kira-kira ada yang punya pendapat lagi? Ya, silakan. Bagus, Zahra. Ya. Memperhatikan guru saat mengajar. Harus memperhatikan guru saat mengajar. Baik sekali ya. Tentunya ketika nanti Pak Guru menjelaskan materi, kalian harus memperhatikan ya. Iya, berarti yang ketiga apa ini tadi? Iya, harus memperhatikan. Ini spidolnya sudah mulai tidak mempan ini ya. Memperhatikan guru saat mengajar. Ya, silakan nanti sembari dicatat di buku kalian masing-masing ya, apabila tulisan Pak Guru di depan tidak terlalu jelas, begitu ya. Oke, semuanya sudah. Mudah-mudahan kita dapat menyepakati kelas ini ya, supaya bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang kita akan belajar ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai teks prosedur, ya Pak ya? Ya, kita kemarin belajar memahami pengertian daripada teks prosedur. Nah, hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menulis teks prosedur sesuai dengan ciri-ciri dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua itu peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya daripada siswa-siswa apa anak-anak tersebut membuat teks prosedur ya. Jadi nanti ketika kalian sudah membuat teks prosedur, kalian harus bisa mempresentasikan di depan teman-teman semuanya. Begitu ya? Sudah siap? Sudah siap. Masih semangat? Masih. Baik. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi, Pak Guru akan menayangkan video terlebih dahulu ya. Silakan nanti diperhatikan baik-baik ya video yang Pak Guru tayangkan ya. Ya. Oke, perhatikan. Contoh teks prosedur. Judul. Cara membuat jus mangga. Pernyataan umum. Jus mangga berasal dari buah mangga yang tumbuh di pohon tropis. Jus mangga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh, di antaranya vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Langkah-langkah. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah mangga. Kemudian potong kecil-kecil buah mangga dan masukkan ke dalam blender. Masukkan es batu, air, dan susu kental manis secukupnya. Nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya tercampur. Setelah selesai, matikan blender dan tuang jus ke dalam wadah.
jus mangga ini siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Baik, ya kalian tadi sudah melihat ya bagaimana teks prosedur itu dibuat. Kira-kira ini menurut kalian ya, menurut kalian apa yang bisa kalian petik dari video yang sudah kalian saksikan tadi? Ada yang bisa mencobanya? Menjawab? Ya, Ninda, silakan Ninda. Menjelaskan cara langkah-langkah membuat jus mangga. Betul? Betul. Oke, baik. Kemudian ada yang ingin mencobanya lagi, bertanya? Silakan. Ya. Iya, cara membuat jus secara urut. Betul sekali. Bahwasanya video yang kalian tadi lihat adalah proses ya. Teks prosedur itu dibuat, cara membuat jus ya. Tentu kalau teks prosedur itu harus disusun secara sistematis ya. Yang mana strukturnya itu memiliki judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah yang harus dibuat. Betul tadi yang dikatakan oleh si Zahra ya, bahwasanya teks prosedur harus disusun secara urut, karena prinsip daripada teks prosedur itu harus disusun secara sistematis ya. Baik, kali ini Pak Guru akan menerangkan materi secara sekilas ya mengenai ciri-ciri teks prosedur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Yang pertama, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, materinya terlebih dahulu kepada kalian ya. Ya, nanti bisa kalian simak ya. Nah, ini. Ya, memahami teks prosedur, panduan lengkap untuk siswa dan pembelajaran. Nah, yang pertama, kemarin kita sudah belajar pengertian daripada teks prosedur. Masih ingat apa itu pengertian teks prosedur? Masih. Apa itu pengertian daripada teks prosedur? Teks prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah atau panduan yang disusun secara sistematis untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan. Seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi ya. Nah, fungsi daripada teks prosedur ini tentunya sebagai manual atau buku panduan ya, yang nanti akan dibaca oleh si pembaca dengan tujuan akan mencapai hasil yang diinginkan, seperti halnya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu kegiatan secara efektif dan efisien ya. Tentunya kalau kalian di rumah kan pernah membuat mie instan, pernah tidak? Pernah ya. Nah, di dalam kemasan mie instan itu kan ada buku petunjuk ya, buku panduan. Nah, buku panduan itulah yang dinamakan sebuah teks prosedur ya. Atau mungkin kalian ketika membeli sesuatu ya, atau melakukan sesuatu itu harus ada urutannya. Misalnya ketika kalian datang berkunjung ke suatu tempat, kemudian ada kursi pijat. Nah, di situ ada kursi pijat. Ini bagaimana cara menggunakan kursi pijat dengan baik dan benar? Nah, tentunya di situ ada petunjuknya ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, lanjut. Nah, struktur sekarang ya. Struktur itu sama halnya dengan kerangka ya, atau bagian-bagian yang harus ada di dalam sebuah teks prosedur ya. Yang pertama ada apa anak-anak? Ya, yang pertama ada tujuan ya. Yang mana tujuan ini menjelaskan hasil akhir yang ingin dicapai atau alasan dibuatnya sebuah teks prosedur ya. Contohnya membuat jus alpukat yang nikmat dan lezat. Nah, itu kan tujuannya kan agar menghasilkan jus alpukat yang nikmat dan lezat, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah
Material. Apa? Nah, material itu sama halnya dengan alat ya dan bahan yang dibutuhkan seperti itu. Sebentar, ini baterainya Pak Guru lowbat. Oke. Ya. Sebentar. Ya, material itu alat dan bahan ya, daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah teks prosedur ya. Yang ketiga itu ada bagian apa? Iya, betul sekali, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah di dalam suatu teks prosedur itu merupakan bagian yang inti. Ya, karena teks prosedur menjelaskan langkah-langkah atau tata cara melakukan. Maka langkah-langkah itu harus ada di dalam sebuah teks prosedur. Langkah-langkah yaitu urutan tahapan yang harus diikuti secara logis, ya, sistematis dan tentunya harus mudah dipahami. Ya, jadi ketika kalian menyusun sebuah langkah-langkah itu harus menggunakan bahasa yang logis, jangan ambigu ya, alias membingungkan pembaca ya, begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan ulang ya. Penegasan ulang itu merupakan kesimpulan daripada teks prosedur yang telah dilakukan. Nah, ini sifatnya itu opsional. Maksud dari opsional itu apa, Pak? Maksud dari opsional itu bisa ada dan bisa tidak ada. Betul sekali ya. Nah, ini bagian struktur. Jadi totalnya ada berapa struktur yang harus ada di dalam teks prosedur? Ada 4. Silakan dipahami baik-baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri itu merupakan karakteristik ya yang tertanam di dalam sebuah teks prosedur ya. Kira-kira yang pertama apa, Mbak Mas? Yang pertama itu adanya kalimat betul sekali ya. Kalimat perintah ini merupakan kalimat imperatif untuk mengarahkan pembaca. Contoh ya, potong, campurkan, itu kan merupakan bentuk daripada kalimat perintah ya. Biasanya kalimat perintah itu terdapat partikel lah, potonglah, guntinglah, tumbuklah, gorenglah dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Ya, oke, baik. Lanjut. Nomor 2, panduan jelas. Ya, jadi di dalam teks prosedur itu menyediakan petunjuk yang harus dilakukan secara rinci. Harus rinci, Pak? Iya, yang namanya juga prosedur, makanya harus disusun secara rinci ya, sampai dengan selesai. Tidak boleh setengah-setengah dalam membuat teks prosedur ya, untuk bisa menghasilkan bahan yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja aktif ya. Nah, kata kerja aktif ini biasanya sering menggunakan verba yang menunjukkan tindakan fisik. Verba yang menunjukkan tindakan fisik secara langsung. Contohnya adalah mengiris. Itu kan berupa tindakan. Paham ya? Mengiris, kemudian memasak, memotong. Itu sama halnya ya. Kemudian konjungsi urutan. Ya, karena teks prosedur itu kan berisi langkah-langkah. Maka langkah-langkah itu harus disusun secara urut seperti yang sudah dikatakan sama Az-Zahra tadi, ya. Jadi di dalam penggunaan kaidah bahasa ciri-ciri teks prosedur itu terdapat konjungsi urutan ya, kata hubung yang menunjukkan kronologis. Contohnya kemudian, selanjutnya, setelah itu dan sebagainya ya. Kemudian lanjut, rincian aturan ya. Nah, rincian aturan ini menjelaskan batasan ya, atau aturan terkait dengan bahan atau kegiatan. Contoh, tuangkan air 200 mili. Nah, 200 mili itulah yang menjadi rincian aturan
ya, menjadi batasan-batasan, ya. Potong 2 siung bawang putih, berarti 2 siung. Kalau sudah ditentukan ukuran seperti itu, boleh lebih atau kurang tidak, Pak? Yo jelas tidak, boleh, harus tepat. Begitu ya? Ya. Nah, kemudian kata keterangan. Nah, di dalam teks prosedur itu hukumnya wajib menyertakan kata keterangan. Contohnya keterangan waktu, kemudian tempat, atau cara yang spesifik. Contohnya kata keterangan itu, aduklah adonan hingga halus. Berarti kira-kira kalau sebelum halus boleh berhenti tidak? Tidak boleh, karena belum halus, ya. Aduklah adonan dengan halus, ya. Aduklah gula hingga larut. Nah, itu contoh daripada kata keterangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah urutan teratur. Nah, ini bagian isi kegiatan yang disajikan secara berurutan dan tidak diacak, ya. Karena prinsip dari teks prosedur itu harus disusun secara urut. Next, paham ya mengenai ciri-ciri ya? Paham. Oke, baik. Langsung lanjut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis daripada teks prosedur. Ya, teks prosedur memiliki 3 jenis. Berapa? 3 jenis. Betul sekali ya. Yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana. Yang mana teks prosedur sederhana itu hanya berisi 2 sampai 3 langkah saja. Ya, tentunya hal ini mudah dipahami dan cepat diterapkan. Contoh teks prosedur sederhana. Ya, menghidupkan setrika. Mudah bukan? Mudah. Pernah menghidupkan setrika? Pernah. Dan itu hanya membutuhkan 2 atau 3 tahapan saja, ya kan ya? Ya, pertama colokan stop kontak, kan begitu ya? Ya, kemudian tancapkan kabel di dalam stop kontak dan setrika siap digunakan, begitu ya? Nah, itu contoh teks prosedur sederhana. Nah, yang kemudian kompleks. Nah, yang kedua kompleks, terdiri dari banyak langkah-langkah atau beberapa tahapan, ya. Nah, seringkali melibatkan keputusan. Contohnya prosedur pembayaran tilang. Ini sangat ribet ya, sangat banyak sekali urutan-urutannya, langkah-langkahnya. Kalian harus datang ke ATM, harus memasukkan ATM, harus memunculkan password, kemudian nominal transaksinya berapa dan sebagainya. Ribet ya. Itu teks prosedur kompleks. Nah, yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak and dibalik. Wow, bahasanya begitu ya. Tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya tata cara masak mie instan, ya, begitu. Jadi kamu boleh merebus air, kemudian merebus telur dulu. Setelah merebus air, masukkan telur dulu, boleh. Kemudian merebus air, bisa memasukkan mie dulu, kemudian telur. Kan begitu ya? Nah, seperti itu contohnya ya. Paham ya jenis-jenisnya ya? Lanjut. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur kalimat. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama kalimat imperatif ya. Yang mana kalimat imperatif itu merupakan kalimat perintah yang harus dikerjakan dan diakhiri dengan tanda seru. Potong bawang merah. Nah, itu contohnya kalimat imperatif ya. Kemudian yang kedua adalah deklaratif, pertanyaan yang memberikan informasi yang diakhiri dengan tanda bacat titik. Itu ya. Contohnya panaskan minyak dalam wajan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif ya, yang mencari informasi dan diakhiri dengan tanda tanya. Apakah alatnya sudah siap? Tanda tanya. Gitu ya. Oke lah, lanjut. Kaidah kebahasaan sekarang terakhir ini ya. Nah, di dalam teks prosedur itu memiliki yang namanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung, betul sekali ya. Konjungsi kata hubung itu contohnya ada 1 konjungsi persyaratan, yang kedua konjungsi temporal ya. Persyaratan itu contohnya jika adonan lengket tambahkan tepung, itu persyaratan.
ya. Oven hingga setengah matang misalnya, goreng hingga setengah matang contohnya. Konjungsi temporal, temporal itu kaitannya dengan waktu, ya. Contohnya masukkan bahan kemudian aduk rata, ya kan ya. Rebus air selama 2 menit. Nah, itu termasuk konjungsi temporal. Terakhir, numerial atau bilangan, ya, digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah menjadi alternatif, ya. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, ya. Nah, ini sebagai pelengkap saja, ada pronomina kata ganti, kemudian ada pronomina penunjuk persona, kemudian ada verba kata kerja, kemudian verba tingkah laku. Nah, karena hari ini pembelajaran kita adalah menulis, begitu ya, lebih fokusnya kepada ciri-ciri dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur, begitu ya. Nah, hari ini kan Pak Guru sudah membagi menjadi 3 kelompok, ya, yang mana 3 kelompok itu kita sudah sepakati bersama sesuai dengan gaya belajar masing-masing, begitu ya. Ya, nah ini ada LKPD, ya, silakan dipahami terlebih dahulu, nanti Pak Guru akan menjelaskan cara kerjanya, ya. Ini kelompok berapa? Oh, ini kelompok 3 ya. Ya. Oke, baik. Karena kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini adalah kelompok auditori, yang mana auditori itu adalah cara mengerjakannya, melihat sebuah buku ataupun petunjuk, kemudian kalian mengerjakannya sesuai dengan struktur yang ada di dalam teks prosedur, begitu ya. Ya, kemudian ini kelompok 2, yang mana kelompok 2 ini cara mengerjakannya menggunakan teori visual. Apa itu teori visual, Pak? Nanti kalian dapat melihat sebuah tata cara yang ada di dalam video, yang kemudian kebetulan Pak Guru sudah share ya. Ya, sudah bisa dibuka? Sudah ya. Nanti kalian menyimak video kemudian menuliskannya ya secara lengkap, teks prosedur yang ada di dalam video tersebut. Begitu ya. Nah, yang ketiga ini yaitu cara kerja kinestetik ya namanya. Apa itu cara kerja kinestetik? Ya, cara kerja kinestetik adalah di mana peserta didik dalam mengerjakan tugasnya itu melihat buku panduan, kemudian dia mampu dan mau mempraktikkannya secara langsung. Jadi nanti kelompok 3 praktek, begitu ya. Ya, tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, kira-kira kelompok 1 itu mau membuat apa ya? Nasi goreng. Oh, cara membuat nasi goreng. Oke, baik. Kelompok 2 bagaimana? Oh, cara membuat puding? Oh, puding mangga. Oke, baik. Kemudian kelompok 3 bagaimana? Nih mau membuat apa kira-kira? Es dalgona. Wah, tentunya sangat menyegarkan sekali ya ini ya pembelajaran di siang hari ya. Nanti Pak Guru juga akan menjelaskan cara ya mengerjakan tugasnya ya. Jadi di situ sudah ada keterangannya ya, anak-anakku sekalian ya. Ya, bisa dipahami. Yang pertama, itu kalian harus menulis lengkap nama kelompok di bagian atas. Sudah ada di dalam LKPD? Ya, sudah. Kemudian yang kedua adalah amati lembar kerja peserta didik dengan seksama. Kemudian kalian diskusikan ya dengan teman satu kelompok, dan kemudian tanyakan kepada Pak Guru apabila selama kalian mengerjakan tugas tersebut terdapat pertanyaan atau kebingungan ya dalam mengerjakan tersebut. Dan terakhir, silakan kalian buat teks prosedur sesuai dengan tema ya yang telah kita sepakati bersama tadi. Berarti kelompok 1 cara membuat nasi goreng, kelompok 2 cara membuat puding, yang ketiga adalah cara membuat es dalgona. Begitu ya. Ya, Pak Guru beri kesempatan waktu, silahkan dikerjakan dengan baik. Ya, dibuka dulu yang kelompok 2.
Dibuka dulu, sudah bisa dibuka. Ya, itu dibuka. Pelan-pelan ya, Mbak. Nanti untuk tes prosedurnya harus disesuaikan dengan hasil praktek ya. Ya, itu ditulis dulu namanya. Kalau tidak muat, nanti sebelum presentasi. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ada kesulitan? Ya. Ingat, cara membuat teks prosedur harus sesuai dengan strukturnya. Bukankah begitu? Ya. Nah, yang ini disimak dulu ya Mbak, karena visual harus melihat dulu videonya seperti apa. Kira-kira cara membuatnya bagaimana. Nah, kebetulan di situ kan belum ada keterangan. Silakan kalian membuat keterangan-keterangan ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Bagaimana yang ini? Sepertinya heboh sekali. Oh, tumpah. Mbak, kira-kira untuk takaran air panasnya berapa Mbak itu Mbak? 3? 3 sendok, baik. Oh, diputar-putar ya Mbak caranya. Biar apa Mbak Anu Mbak diputar-putar seperti itu? Oh, biar ada foamnya, baik. Ya nanti kalau memang bisa dibuat dua, nanti bisa dibuat dua saja Mbak, pakai ini yang satu. Iya, biar banyak. Yang satu ini tetap dibuat yang kecil ya. Begitu.
Ya, sembari dibuka itu ya melihat. Ada kendala dalam? Oh, tidak ada jaringan. Nanti bisa tethering saja, tidak apa-apa ya. Temannya itu kan bisa sama Umar. Bagaimana Rifki? Kira-kira bisa ikut mempraktekannya nanti di rumah? Bisa lah ya. Itu dikasihkan Mas. Ya, tenang saja, pelan-pelan. Kalau ada kendala bisa ditanyakan secara langsung kepada Pak Gaspi ya. Ingat, dalam menyusun sebuah langkah-langkah nanti bisa menggunakan kalimat perintah. Begitu ya? Ya. Kemudian konjungsi kronologis juga ya. Pertama, kedua gitu ya. Silakan. Ini kira-kira alat-alat dan bahannya berapa itu, Mbak? Ada sendok, ada saringan, ada piring, ada 8 gelas gitu ya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang merasa kesulitan dalam hal menyusun langkah ataupun bahan? Tidak. Alat dan bahannya sudah ditemukan belum? Oh iya. Ini kalau alat dan bahan, kira-kira ada keterangan batasan tidak, Mbak? Ada kuantitas, misal bisa 2 pisau atau 1 blender gitu. Dikasih kata keterangan tidak, Mbak? Harusnya ada ya. Ya, coba nanti kira-kira dalam membuat sebuah puding itu kamu membutuhkan berapa pisau. Seperti itu nih harus dimasukkan di dalam alat yang dibutuhkan. Seperti itu, ya. Ya, silahkan.
Ya, nanti untuk teksnya disesuaikan ya, sesuai dengan takarannya. Misalkan itu kan kalian memakai takaran-takaran. Nah, takarannya itu seperti apa, berapa, begitu harus disampaikan di dalam teks prosedur. Ya, pakai tisu kalau kena baju. Sudah sampai tahapan apa? Oh, pembuatan langkah-langkah. Ah ya, bagus. Nanti kalau tidak muat bisa dibaliknya, Mbak. Yang kelompok 2 nanti kalau masih bingung dalam menyusun langkah-langkah, kalian boleh mengulangi lagi videonya, diputar lagi juga boleh, silahkan. Iya. Nah, begitu. Ya, terus dilanjutkan. Ya, nanti Mas Arya juga ikut menulis ya. Ini ya. Ya, disesuaikan dengan hasil prakteknya. Nanti dibagi satu-satu saja biar semuanya dapat memahami isi daripada langkah-langkah ya. Cara menulisnya begitu. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok 3 sudah? Teksnya sudah belum? Oh, sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Selesai. Kelompok 1 bagaimana? Sudah?
Oke, baik. Ya, sebelum kita melakukan presentasi di depan, begitu ya, agar tubuh kita rileks dan tidak tegang, begitu ya. Nah, Pak Guru ingin mengajak kalian melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap ya, tentunya nanti kan kalau kalian presentasi kan tegang gitu ya, biar kita rileks dan santai, mari kita lakukan kegiatan ice breaking. Semuanya dapat berdiri. Ya, silakan. Nanti disimak ya baik-baik ya. Nah, ice breaking kali ini yang Pak Guru berikan adalah senam ya. Senam apa itu Pak? Senam pinguin ya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya senam pinguin ya. Oke, are you ready? Ready. Oke, yuk. Kita simak baik-baik ya. Semuanya harus mengikuti ya. Ya, 1, 2. Yuk, ikut. 4, 5, 4, 3, 2. Asik. Terus. Tangannya dikepakkan, Arya. Putar. Tangannya ke depan. Dikepakkan, dikepakkan. Putar lagi. Putar lagi. Tangannya di kepala. Gantian. Tangannya di depan diayunkan. Rizky, ikut Rizky. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Baik ya. Kali ini karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas, Pak Guru kasih waktu 1 menit ya untuk mempersiapkan diri dalam presentasi nanti ya. Seperti biasa, presentasi yang dilakukan ada satu moderator, kemudian ada pemateri yang menyampaikan hasil diskusi kalian. Begitu ya. Ya, silakan.
Sudah cukup? Ya, kira-kira siapa yang akan melakukan presentasi terlebih dahulu? Angkat tangan. Ya, siapa angkat tangan? Kelompok 2? Siap? Ya, oke, kelompok 2. Nanti kelompok yang kedua nanti siapa? Angkat tangan. Yang kedua. Oke, baik kelompok 3 ya. Ya, nanti berarti yang terakhir kelompok 1. Oke, kami persilahkan untuk dapat mempresentasikan kelompok 2. Maju ke depan sini, Mbak. Yo, agak cepetan, yo. Nah, silakan maju ke depan. Nanti silakan kalian presentasi dengan suara yang lantang ya, yang keras ya, agar teman-teman yang di belakang nanti dapat menyimak hasil pekerjaan kalian. Di depan sini aja, sini, di depan meja tidak apa-apa. Ya, nah, dah. Ya, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Nadia Suboyo sebagai moderator. Baik. Baik, kami akan mulai. Cara membuat puding yang mudah dan enak. Ya. Alat-alat yang dibutuhkan: 1 buah pisau, 2 1 blender, 3 1 buah sendok, Baik. 4 10 buah puding sebelumnya, 5 buah spatula, 6 satu kaki. Ya. Ya. Ya, 100 gram gula. 700 ml air. Baik. Baik. Langkah-langkah pembuatan: 1. Campuran garamkan bubuk dengan air, lalu aduk rata. Baik. Tambahkan gula ke dalam air agar-agar. Baik. Masak agar-agar hingga mendidih. Ya. 3 sebelum mendidih, masukkan untuk mangkuk dan 2 menit. Ya. Baik. Oke, baik. Sudah cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan boleh kembali ke tempat duduknya, Mbak. Ya, selanjutnya kelompok 3 berarti ya. Ya, silakan maju ke depan, Mas. Mbak. Ya, apa takut tumpah ya? Ya, maju ke depan, tegar. Baik. Ya, sudah bisa dimulai? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil praktek dari materi tes prosedur. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anida Barisa Putri sebagai moderator. Dan di samping saya ada Saras Puspita Dewi, di sebelah Saras sebagai pemateri 1, di sebelah Saras ada Indah Ramadhani, pemateri 2, di sebelah 2 ada Eka Hundarima sebagai pemateri 3, di sebelah Eka ada Salsabila Oktavina sebagai pemateri 4, di sebelah Salsa ada Irsyadul Ibad Al-Ghani sebagai pemateri 5, di sebelah Irsyad ada Laila Nurhuda pemateri 6, di sebelah Laila Nur ada Tegar Kurnia Saputra sebagai pemateri 7, di
ada Muhammad Nur Rifki sebagai pemateri 8. Di sebelah Muhammad ada Arya Aisyah Saputra sebagai pemateri 9. Baik. Baik, setelah memperkenalkan diri, kami akan mempresentasikan hasil praktek kami sebagai pemateri 1. Silakan. Oke. Pada praktek kali ini, kami membuat es dalgona yang nikmat dan praktis. Baik. Berikut alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, kopi instan Nescafe klasik. Kedua, gula pasir. Ketiga, air panas. Keempat, susu cair atau purulin lebih baik. Kelima, es batu. Keenam, mangkuk. Ya. Baik. Air panas menggunakan atau dan juga mengembang menjadi berwarna coklat muda. Siapkan gelas, kita siapkan gelas, tuang susu, air dan es batu ke dalam gelas. 4. Sajikan, letakkan kopi dalgona di atas susu. Bisa menggunakan sendok atau tuang perlahan agar tidak tenggelam. Baik. Ya, kurang keras Arya. Ya, yang keras saja suaranya. Oh, nikmati es dalgona, siap menikmati ya. Oke, sudah cukup. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya cukup. Ya, disudahi dulu ya. Oke, sudah cukup, Ninda? Ya, langsung saja, Ninda. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, luar biasa. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 3, kelompok 1, sorry ya. Kelompok 1 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja saya membuat nasi goreng. Sebelumnya, perkenalkan saya Lydia Juni Saputri sebagai moderator. Di sebelah saya ada Alifa Anggun Fauzia sebagai pemateri 1. Di sebelah Alifa ada Tarania Atila sebagai pemateri 2. Di sebelah Atila ada Erli Audia Natasha sebagai pemateri 3. Di sebelah Erli ada Dwi Kurniawati sebagai pemateri 4. Di sebelah Dwi ada Desta Amanda Putra sebagai pemateri 5. Baik. Di Desta ada Rita Lunda sebagai pemateri 6. Mm-mm. Juga ada Reza Putra Kurniawan sebagai pemateri 7. Reza ada Elrohidan sebagai pemateri 8. Baik. Pada pemateri 1 dan selanjutnya dipersilakan. Karena kemudahannya dalam membuatkan yaitu makanan favorit. Baik. Satu buah sendok makan, 2 buah piring, 1 buah wajan, 1 buah spatula, 1 buah kompor dan gelas, 1 buah pisau. Bahan-bahan: 2 piring nasi putih dingin, lebih baik menggunakan nasi yang telah disimpan semalaman di kulkas. 2 siung bawang putih cincang halus, 1 buah bawang merah cincang halus. 4. 2 butir telur. 5. 100 gram daging ayam, potong dari kecil. 6. 50 gram udang kupas, opsional. 7. 1 batang daun bawang, iris putih. 8. 1 sendok makan kecap manis. 9. 1 sendok makan kecap manis. 10. 1 sendok teh saus siap. 11. 1 sendok Baik. Langkah 1. Persiapkan bahan. Semua bahan yang dibutuhkan.
Baik. Bintang, bawang putih, dan bawang merah hingga empuk. Baik. Dua, masak telur panasan dan akan telur ke dalam wajannya. Buat orang hari dan telur masak akan dan bisikan. Rumus bumbu tambahan sedikit minyak dan tulis bawang putih dan bawang merah hingga kering. Baik. Ya. Ya. Baik. Ya, baik, sudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Ya, silakan duduk dulu di tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam membuat sebuah teks prosedur ya, sekaligus untuk kelompok 3 mempraktekkannya. Nah, tentu ketika kalian melihat teman-teman berpresentasi di depan, kalian menyimpan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, Pak Guru memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk dapat bertanya antar kelompok ya. Ya, silakan. Silakan bertanya. Ya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya, angkat tangan. Ya. Baik, angkat tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ya. dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut kalian apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur sederhana? Ya, bagaimana jawabannya? Jawabannya bagaimana, Kak? Betul. Biasanya berisi 2 sampai 4 langkah dan mudah diikuti oleh siapa saja. Baik. Oke. Bagaimana kelompok 1 tadi jawabannya? Benar? Ya, ke kelompok 3 jawabannya sudah benar ya? Ya, oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Zahra. Perkenalkan, saya Azana dari kelompok 2 ingin Ya. bertanya kepada kelompok 1. Oh, kelompok 1 ini. Ya. Oke, baik. Kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah sesuai? Bisa, karena teks prosedur kami yang kami buat sudah memuat judul atau tema, tujuan, alat, dan bahan, dan langkah-langkah yang sudah tersusun secara urut. Oke, baik. Jadi menurut kelompok 1, teks prosedur yang dibuat itu sudah sesuai dengan strukturnya ya, sudah urut. Begitu ya, kelompok 2. Ya, jadi Pak Guru dapat menyimpulkan bahwasanya yang dilakukan kalian tadi pada saat presentasi itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Ke kelompok 1 ya, tadi juga sudah menyampaikan
teks prosedur secara urut ya, dari mulai judul, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahan juga sudah sesuai dengan kaidah kebahasan yang ada. Kemudian langkah-langkahnya juga ya, tadi menggunakan kata potonglah, irislah, seperti itu ya. Tentu ada penggunaan kalimat perintah di dalamnya ya, seperti itu. Sungguh luar biasa ya. Kemudian untuk kelompok 2 ya, pada saat presentasi tadi juga sudah baik ya, sudah sesuai dengan struktur yang kalian pelajari sebelumnya ya. Kemudian strukturnya tadi juga sudah disampaikan, ada tema, kemudian tujuan, kemudian alat dan bahannya juga sudah lengkap, kemudian langkah-langkahnya juga sudah disusun secara urut, begitu ya. Ya, tadi Pak Guru perhatikan juga kalian menggunakan kaidah kebahasaan ya di dalam menyusun langkah-langkahnya, seperti halnya potong, kemudian dimasukkan, kemudian dan lain sebagainya, begitu ya. Ya, kemudian juga ada tahap urutan-urutannya, yang pertama, kedua, dan sebagainya, begitu ya. Oke, luar biasa sekali untuk kelompok 2 tadi presentasinya ya. Kemudian kelompok 3 ini juga tak kalah luar biasa ya, dimana kalian membuat sebuah teks prosedur sekaligus ya, mempraktekkannya secara langsung, begitu ya. Ini sangat luar biasa kombinasinya ya. Ya, jadi tadi ketika kalian mempraktekkan dan membuat sebuah teks prosedur itu juga sudah padu ya. Artinya padu, sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Bisa Pak Guru lihat sebentar? Ya. Mana LKPD-nya? Ya, jadi dalam penggunaan strukturnya juga sudah lengkap. Nah, ini ya. Alat dan bahannya juga sudah lengkap, begitu ya. Sudah ada semua. Di sini ada gula pasir, air panas, susu cair ya, es batu, mangkuk. Nah, semuanya sudah diterapkan ya di dalam struktur alat dan bahan ya, materialnya. Kemudian cara menulis langkah-langkahnya juga demikian. Ya, cara menulis langkah-langkahnya itu, ini ada siapkan bahan. Nah, siapkan itu artinya dia menggunakan kalimat perintah ya. Campurkan kopi hitam, kopi instan, kopi hitam ya. Gula, kemudian air panas ke dalam mangkok, begitu ya. Nah, kemudian ini kocok hingga mengembang. Nah, hingga ini juga penggunaan konjungsi ya, sebagai batasan. Kocok hingga mengembang berarti kalau sebelum mengembang belum mencapai hasil, kan begitu ya, tadi yang sudah Pak Guru katakan ya. Kemudian kocok campuran kopi, gula, dan air panas menggunakan sendok dan mixer ya. Tadi mixernya menggunakan sendok ya, sepertinya ya. Ya, kemudian ini juga menyiapkan gelas ya, tuang susu cair ke dalam dan es batu ke dalam gelas dan lain sebagainya ya. Jadi penulisan di dalam langkah-langkah teks prosedur yang kelompok 3 buat ini sudah sesuai dan urut, begitu ya. Alhamdulillah, baik ya. Jadi di dalam pembelajaran hari ini ya, kira-kira apa yang bisa kalian petik ya di dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang bisa kalian petik anak-anakku setelah kalian mencoba untuk belajar, mengenal dan memahami ciri-ciri, kemudian unsur kebahasaan teks prosedur, sekaligus menyusun ya, atau membuat teks prosedur secara langsung, bahkan mempraktekannya. Kira-kira kalian dapat belajar apa hari ini? Coba Pak Guru pengen dengar suaranya. Yuk. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oh, Saras. Ya, silakan Saras. Bagaimana? Apa yang kalian peroleh? Kita dapat belajar teks prosedur dengan baik. Ya. Dapat menyusun teks prosedur secara urut dan logis. Ya. Dapat belajar mengenal kaidah bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Ya, yang pertama tadi apa? Dapat belajar menulis teks. Iya, betul. Kita dapat menulis teks prosedur dengan baik dan benar ya. Iya, kemudian apa namanya tadi yang kedua? Menyusun teks
prosedur secara urut. Ya, dapat menyusun teks prosedur dengan urut dan baik, begitu ya. Ya, kemudian lagi Belajar mengenal kaidah bahasa yang ada di dalam teks prosedur. apa ulangi, Sobi? Dapat belajar mengenal kaidah bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Ya, dapat mengenal kaidah bahasa ya yang kalian pelajari. Betul sekali ya. Jadi kalian hari ini belajar ya mengenai tata cara menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian hari ini juga belajar cara menyusun langkah-langkah secara urut, dan yang terakhir kalian juga belajar ya. Belajar apa, Pak? Belajar memahami kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Begitu ya? Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak, cukup? Cukup ya. Untuk kriteria penilaian dari hasil presentasi nanti Pak Guru akan share kepada kalian ya. Tentunya Pak Guru memiliki kriteria penilaian ya sesuai dengan rubrik kriteria penilaian Pak Hasbi ya. Dan nanti kriteria penilaian itu tentunya yang pertama, kelengkapan dalam menulis teks prosedur ya. Yang pertama itu ya, kelengkapan dalam menulis teks prosedur. Contohnya ada struktur yang lengkap dan sebagainya, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalian cara menyusun langkah-langkahnya ya. Nah, itu urut atau tidak, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu dari segi kaidah kebahasaannya ya. Contohnya seperti penggunaan konjungsi, kemudian penggunaan kalimat perintah, penggunaan kata hubung ya, dan EYD biasanya. Gitu ya. Ya, EYD itu ya contohnya seperti bahasa baku dan tidak baku, begitu contohnya. Pak Guru berikan contoh misalnya kata mempesona. Kalian masih ingat kata mempesona? Pernah? Ya, pernah dengar kata mempesona? Ya. Nah, kira-kira menurut kalian itu yang benar mempesona atau memesona? Memesona atau mempesona? Yuk, yang jawab mempesona, cung, angkat tangan. Angkat tangan. Yang jawab mempesona. Yang jawab mempesona, angkat tangan. Tidak ada? Yang jawab memesona. Memesona. Memesona, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, baik. Berarti yang betul kira-kira memesona, memesona? Yakin? Yakin? Ya, jawaban yang betul adalah memesona, bukan mempesona. Jadi dasar apa kok memesona, Pak? Atas dasar kaidah kebahasaan baku Indonesia. Itu bisa kalian lihat ya, atau bisa kalian cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Zaman sekarang sudah sangat mudah ya anak-anakku untuk dapat melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalian bisa mendownload aplikasi KBBI online ya, KBBI online. Contohnya lagi, mempengaruhi atau memengaruhi? Coba, mempengaruhi atau memengaruhi? Angkat tangan yang mempengaruhi. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang mempengaruhi, angkat tangan. Angkat tangan. Ada? Memengaruhi, coba angkat tangan. Ya, yang betul memengaruhi. Begitu ya? Ya, oke, baik. Jadi itu pembelajaran hari ini ya. Jadi silakan nanti kalian di rumah dipelajari lagi ya terkait dengan penggunaan kaidah bahasa, kemudian konjungsi dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin melihat ya respon dari kalian setelah belajar kurang lebih hampir 2 jam pelajaran ya. Iya, kira-kira perasaan kalian bagaimana ya? Kali ini Pak Guru punya yang namanya sticky note. Nah, ya. Silahkan kalian dapat ungkapkan perasaan kalian. Ya.
Dan tidak hanya perasaan, tapi boleh masukan atau kritik atau saran ya yang diungkapkan kepada Pak Hasbi selama proses pembelajaran ini ya. Ya, oke, silakan. Ini satu-satu ditulis nanti kemudian ditempel. Ya, silakan ditulis. Misalnya pembelajaran hari ini mengasihkan. Contoh itu ya, pembelajaran mendapatkan ilmu yang banyak. Terus kemudian kalau mau mengkritik Pak Guru ya silahkan, begitu ya, bebas, silahkan ya Mbak Mas ya. Silahkan kalian tulis di dalam sticky note ini, kemudian nanti kalian bisa menempelnya di depan papan tulis agar Pak Guru bisa melihat ya hasil refleksi daripada kalian ya selama pembelajaran ini berlangsung. Ya, ditulis. Ya, ditulis. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Atau ingin menyampaikan masukan kepada Pak Hasbi, silahkan. Ini Hilwa, ini Rifki, ini Gani, lengkap. Yap. Ya. Ya. Silakan dapat ditulis. Oke, sudah semuanya ya. Ya, silakan boleh maju dari kelompok 1 dulu. Sini, kelompok tempel sini, sebenan. Yuk, maju dulu. Ya, maju tempelkan Mas. Mbak, tempelkan sticky note di sini. Nanti Pak Guru akan baca satu persatu. Ya, sini. Tempelkan. Langsung tempelkan aja, bebas. Kemudian nyusul kelompok mana dulu? 2 dulu, sini. 2 dulu, ya. Baik, kelompok 2. Tempel aja sembarang. Ya, boleh. Baik. Ya, oke. Sudah kelompok 3? Ya, bebas saja di situ, ya. Oke, sudah. Wah, tinggi sekali itu punya siapa? Jangan tinggi-tinggi Mas, nanti susah baca Pak Guru bacanya. Oke, ya silakan duduk. Oke, terima kasih. Nanti Pak Guru akan baca satu persatu ya. Oke, baik, silakan duduk. Selesai sudah materi pembelajaran kita ya. Nanti kalian dapat menempelkan tugasnya di selembar kertas ini ya. Ya, paham ya? Nanti Pak Guru akan bagi ini. Nah, berarti hari ini pembelajaran kita telah selesai ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Ya, oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Hasbi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.